Bocah laki-laki itu hanya bersujud di depan altar leluhur. Tak disangka seluruh aula leluhur langsung berguncang hebat. Semua orang mengira sedang terjadi gempa bumi. Namun saat bocah itu selesai menyalakan dupa dan bersiap untuk mengakui asal-usul keluarganya, semua papan nama leluhur malah bereaksi kuat. Bahkan langsung roboh semuanya. Melihat hal itu semua orang mengira para leluhur menolak pengakuannya. Padahal hanya bocah itu yang tahu. Reaksi hebat itu karena para leluhur tidak sanggup menahan energinya. Semua ini terjadi karena bocah laki-laki itu adalah reinkarnasi pangeran mahkota dari langit. Dulu ia diracun oleh kakaknya sendiri dalam perebutan tahta. Dan ketika membuka mata lagi, ia malah terlahir kembali 1000 tahun kemudian di keluarga keturunannya. Dan menjadi cucu lelaki yang paling tidak disukai. Di hari pertamanya kembali ke rumah. Selain sang nenek, tidak ada satupun yang menyambutnya dengan hangat. Dua kakak perempuannya malah terus mengejek dan menghina. Namun bocah itu sama sekali tidak peduli. Saat melihat kakak angkatnya yang diadopsi, ia terkejut karena wajahnya persis seperti adik kandungnya di kehidupan sebelumnya. Mengingat bahwa lawan masa depannya adalah dia, hati bocah itu pun terasa campur aduk. Meski begitu ia tetap dengan hormat memberi salam pada neneknya. Tak disangka baru saja memberi salam, dua kakaknya langsung memakinya dari samping. Bocah itu segera membalas dengan tegas. Kemudian dengan santun menjelaskan pada nenek. Melihat sikapnya yang sopan dan bijak, nenek langsung merasa sangat menyukainya. Lalu menyuruhnya mandi dan istirahat. Tapi baru saja nenek pergi, ayahnya langsung datang memperingatkan agar jangan bikin malu keluarga. Melihat sikap ayahnya, bocah itu pun tak segan membalas ucapannya. Mendengar itu sang ayah langsung ingin memukulnya. Namun bocah itu hanya mengangkat tangan. Dengan mudah mencengkeram pergelangan tangan ayahnya, hingga membuatnya berlutut dan menjerit kesakitan. Akhirnya sang ayah tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu bocah itu ditempatkan di gudang sebagai tempat tidur. Dan saat itu pelayan rumah memperlakukannya dengan kasar. Tapi langsung dibalas dengan teguran tajam dari bocah itu. Pelayan itu pun tak berani lagi bersikap sembarangan. Keesokan harinya, saat dua kakaknya hendak meninggalkan meja makan lebih dulu, bocah itu segera mengingatkan mereka bahwa anak kecil tak boleh meninggalkan meja sebelum orang tua. Nenek yang mendengar langsung memuji. Katanya sikap bocah itu mengingatkannya pada dirinya waktu muda. Saat itu juga kepala pelayan mengantar tulisan tangan bocah itu dari semalam. Nenek melihat sekilas lalu langsung tercengang. Tapi ibu bocah itu malah mencibir. Bahkan tanpa bicara langsung merobek kertas itu. Nenek melihat itu langsung murka. Lalu memarahinya karena tidak tahu apa-apa. Katanya tulisan itu bisa jadi bernilai ribuan emas. Kemudian menyuruh pelayan mengambil tulisan tangan pangeran mahkota untuk dibandingkan. Tak disangka ternyata tulisan bocah itu persis seperti milik pangeran. Nenek langsung kagum dan memuji bahwa bocah itu adalah bakat langka keluarga. Tiba-tiba kakak angkatnya berdiri, mengklaim bahwa tulisan itu sebenarnya miliknya. Bocah itu langsung menyuruh pelayan membawa kertas dan tinta. Mereka pun memulai tantangan menulis di tempat. Tak lama kemudian keduanya selesai menulis. Setelah nenek membandingkan, ia semakin yakin bahwa bocah itu adalah jenius sejati. Lalu langsung membawanya ke aula leluhur untuk pengakuan keluarga. Saat bocah itu menyalakan dua batang dupa, seluruh aula kembali bergetar. Bahkan semua papan nama leluhur roboh serempak. Melihat itu bocah itu buru-buru menjelaskan pada nenek bahwa nasibnya terlalu istimewa. Para leluhur hanya terlalu senang. Nenek yang mendengar tidak banyak bertanya. Setelah melihat bocah itu menyelesaikan ritual, nenek pun langsung memutuskan akan membawanya ke pesta penilaian barang antik sore itu. Mendengar hal ini, dua kakaknya langsung iri. Mereka pun diam-diam merencanakan sesuatu. Berencana mempermalukan bocah itu di depan umum. Tak lama kemudian bocah itu tiba di acara pesta. Dan rencana mereka pun dimulai. Kakak angkat pura-pura menumpahkan makanan ke bajunya sendiri. Lalu langsung menuduh bocah itu telah menjebaknya. Saat semua orang mengira bocah itu akan meminta maaf, tak disangka bocah itu malah langsung menampar kakaknya di depan umum.